Allah sangat benci kepada orang-orang yang tidak mau berdoa. Allah menggambarkan orang-orang yang tidak mau berdoa seperti orang yang sombong. Doa itu sejatinya pasti dikabul, hanya soal waktu saja. Dan pengabulan doa tergantung atas kehendak Allah. Ketika Allah belum mengabulkan menurut keinginan kita, berarti doa-doa kita itu dianggap belum pas dan belum layak untuk dikabulkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para konco, sedulur, sobat, dan guys, bertemu lagi bersama saya Mas Blangkon Ferdi Setiawan, masih di nuansa Ramadan 1442 Hijriah. Setiap kegiatan ataupun aktivitas kita selalu diiringi dengan doa. Mulai dari di rumah berangkat ke sekolah, di rumah berangkat ke kantor, bahkan kegiatan apapun yang manusia lakukan selalu diiringi dengan doa, dengan harapan agar semuanya lancar dan meminta restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadarkah Anda jika doa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tergantung dari waktu, niat, dan juga keikhlasan kita dalam berdoa. Tentunya juga tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana sebenarnya doa-doa yang bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa-doa tersebut menjadi sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikut sekilas ngaji bersama Kiai Haji Muhammad Nur Hayit atau Gus Hayit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, berdoa adalah tuntunan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan setiap doa-doa yang dipanjatkan. Maka kita sebagai orang yang beriman harus senantiasa menyempatkan waktu untuk berdoa. Sebab Allah sangat benci kepada orang-orang yang tidak mau berdoa. Allah menggambarkan orang-orang yang tidak mau berdoa seperti orang yang sombong, seolah-olah dia tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, permasalahannya bagaimana doa-doa kita agar dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana setiap permintaan kita agar diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengatur tentang adab dan tata cara kita berdoa. Salah satunya adalah kalau kita mau berdoa kepada Allah, berdoalah dengan ikhlas. Sebagai bentuk pengakuan kehambaan kita dan kelemahan kita, dan pengakuan atas kemahaperkasaan dan kemahadahsyatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau doa sudah diawali dengan perasaan ikhlas, mengakui kehambaan kita dan mengakui keagungan Allah, biasanya doa itu akan mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saat berdoa lakukan dengan cara khusyuk dan huduk. Ketika berdoa, betul-betul kita menata hati, memantapkan jiwa kita untuk memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ditetapkan dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Nah, kalau sudah khusyuk, huduk, tidak terpengaruh dengan berbagai macam godaan di luar konsentrasi kita berdoa, pastikan doa kita kawal dengan tujuan yang benar. Jangan berdoa niatnya untuk ngerampok, berdoa niatnya bunuh orang. Nah, itu pasti nggak dikabul oleh Allah. Karena Allah tidak akan mengabulkan doa-doa yang nilainya menyakiti hamba dan makhluk Allah yang lain. Jadi, pastikan doa kita itu untuk kebaikan, untuk kemaslahatan. Kalau kita sudah bisa menjaga 3 hal prinsip dasar berdoa tadi, baru sempurnakan dengan adab berdoa terkait dengan syarat-syarat diterimanya atau dikabulkannya berdoa. Apa syarat diterima dan dikabulkannya berdoa? Nomor 1 adalah jauhi maksiat kepada Allah. Jadilah orang yang bertakwa. Insya Allah doa kita akan mudah dikabul. Kita rajin berdoa tapi sekaligus rajin bermaksiat. Biasanya agak lama untuk dikabul.
Lalu ada yang bertanya, bagaimana dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik? Walaupun dia tidak pernah beribadah kepada Allah, tetap saja dia dikabul dan diijabah doa-doanya. Ya, Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Rahman Allah itu adalah segala kemurahan Allah yang diberikan kepada makhluknya, siapapun. Selama dia seorang makhluk, dan tidak mungkin dia lepas dari makhluk Allah, karena hanya ada Allah kekuatan tunggal. Orang kafir, orang musyrik, hewan, binatang, manusia, orang beriman, semua adalah makhluk Allah. Maka mereka semua selama masih hidup di muka bumi ini akan mendapatkan rahmannya Allah. Nah, mereka yang terus diberikan nikmat meskipun bermaksiat, itu namanya orang yang sedang diuji oleh Allah. Mereka sedang dilulu, istidraj bahasa Arabnya. Dilulu atau istidraj ini adalah satu konsep, satu perspektif yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang mendapatkan anugerah dan nikmat walaupun mereka bermaksiat. Nanti azabnya orang yang demikian itu luar biasa berat, kasihan. Khusus untuk orang beriman, kita semua orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi muslim dan menjadi mukmin, maka selain rahmannya Allah kita dapatkan hari ini, saya, teman-teman, para pemirsa semua dapat nikmat berupa harta, keluarga, pekerjaan, teman, sahabat. Juga kita akan mendapatkan rahimnya Allah di akhirat kelak. Karena rahimnya Allah itu adalah pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Nah, kita nggak perlu khawatir, nggak perlu iri, nggak perlu ragu dengan janji Allah ini. Kenapa? Karena kalau kita iri, kita berarti menjadi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita ikhlas, hari ini mungkin bagian kita cuman dapat satu rumah, sementara orang kafir, orang musyrik, orang yang ahli maksiat di luar sana dapat satu villa. Tapi kita ikhlas kepada Allah dari satu rumah itu karena kita pasti akan dapat bagian istana di surga. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman yang selalu berzikir kepada Allah dan akhir dari kalimatnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Surga akan menantinya. Kita akan mendapatkan istana-istana yang luar biasa, yang luasnya surga seluas langit dan bumi. Wa jannatin arduhas samawat wal ard. Surga itu semuanya dipersiapkan uiddat lil muttaqin. Ini di ayat lain dijelaskan demikian. Yang semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah siapkan itu dipersiapkan, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka pastikan kita menjaga diri kita dari yang haram, yang riba, yang syubhat, yang kotor, dan makanlah yang halal, serta jauhi kemaksiatan, tingkatkan takwa. Insya Allah doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berdoa itu Tuhan pasti mengabulkan. Hanya soal waktu kapan dikabulkannya doa, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengabulkan doa itu sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Itulah yang disampaikan oleh Ibnu Atha'il As-Sakandari dari dalam kitab Hikam, bahwa jangan lelah berdoa, ya, karena doa itu sejatinya pasti dikabul. Hanya soal waktu saja. Dan pengabulan doa tergantung atas kehendak Allah, bukan kehendakmu. Ketika Allah belum mengabulkan menurut keinginan kita, berarti doa-doa kita itu dianggap belum pas dan belum layak untuk dikabulkan oleh Allah. Karena kalau sudah dianggap pantas dan layak, pasti Allah akan kabulkan. Yang kedua, setelah 3 prinsip dasar yang tadi saya sampaikan, yang harus kita lakukan dalam adab berdoa berikutnya adalah pastikan doa kita ini selalu diiringi dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah terlebih dahulu, membaca tasbih, mensucikan Allah terlebih dahulu, dan lalu diiringi dengan membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kita berdoa, ya Allah saya minta kaya, saya minta punya rumah, saya minta punya mobil, saya minta punya istri. Silahkan. Tetapi awali dulu dengan yang pertama membaca alhamdulillah sebagai wujud syukur. Tuhan sudah banyak memberikan kita, maka kita wujudkan dengan alhamdulillah. Yang kedua, mengagungkan Allah, membaca subhanallah. Dan yang ketiga, pastikan baca sholawat
Kenapa? Karena kalau ada orang berdoa yang tidak dikawal dengan bacaan sholawat, maka doa itu akan tergantung, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka guru-guru kita, kiai-kiai kita mengajarkan kalau mau berdoa, paling sederhana kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Subhana rabbiyal aliyil a'lal wahhab, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah salah dosa kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah harapan dan hajat kami. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikan kesehatan kepada kami, keselamatan dari pandemi ini, sehingga kami bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh, salihah, yang berbakti kepada orang tuanya, manfaat bagi nusa, agama dan bangsanya, serta menjadi ahlil ilmi wa ahlil khairi dan ahli Quran. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami, ampunilah kedua orang tua kami, salah khilaf teman-teman dan sahabat kami, jadikan kami semua menjadi ahli surgamu. Jadikan kami semua menjadi kekasih-kasihmu di dunia dan di akhirat kelak. Ya Rabbana ya Rahman, ya Rabbana ya Rahim. Subhana rabbikal aliyil a'lal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi kita awali dengan bismillah, lalu kita rangkai dengan puji syukur sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah Allah anugerahkan banyak hal. Dengan baca alhamdulillah, kita muji Allah dengan baca subhanallah, kita iringkan membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita isi kendaraan doa itu dengan permintaan-permintaan yang banyak. Kita tutup dengan subhana rabbiyal aliyil a'lal wahhab atau subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kita isi dengan lagi-lagi tasbih, mengagungkan Allah, dan lalu kita tutup dengan sholawat kepada Rasulullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kita tutup akhir dengan walhamdulillahi rabbil alamin, dan kita iringkan semua rangkaian doa ini dengan bacaan suratul Fatihah. Insya Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Syukran wa dumtum fil khair wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga bisa manfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi poros dulur poro konco kajian Islami dan juga mengasah jiwa bersama dengan Kiai Haji Muhammad Nur Hayat atau Gus Hayat. Mudah-mudahan ceramah yang hanya 10 menit tadi akan memberikan hasanah Islam kita dan juga memberikan manfaat buat kita semua dan juga bagi umat. Tetap saksikan The Blangkon TV spesial Ramadan, kajian Islami dan mengasah jiwa dalam sekilas ngaji. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.